itu masih sebagai sosok yang ilahi gitu. Masih Ya, ada nggak Pak? kalau udah lihat videonya Pak Doni, lama-lamanya udah Sudah ya. Alhamdulillah. Tapi maksud saya gini Pak, saya ingin Pak Rey terbuka aja, kita terbuka aja. Saya tidak akan pernah tidak menghormati keyakinan orang lain, tidak. Betul. Keluarga besar saya juga masih Kristen semua Pak. Iya, betul. Sepupu saya juga masih Kristen semua. II saya juga masih Kristen semua. II. Semua keluarga besar saya masih Kristen semua. AA enggak ya? AA enggak punya AA, punya yang cek sama P. Oke. Nah, jadi maksud saya, kalau memang Pak Rey sudah menuju ke 2 kalimat syahadat dan Pak Rey sudah menjalankan sholat, alhamdulillah. Tetapi maksud saya, kita menjalankan sholat, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam sholat juga kita harus berdasarkan pengetahuan, Pak. Iya. Penting, Betul. karena di dalam kita mengucapkan 2 kalimat syahadat itu harus ada pengetahuan. Pengetahuan artinya kita Beberapa hal ya. meyakini, ya. Selain pengetahuan juga ada meyakini, kemudian juga menerima, juga taat atau patuh, Iya. juga jujur, juga ikhlas. Iya. 8 ya. Terakhir cinta, Pak. Nah, cintanya kepada 2 kalimat syahadat itu dengan arti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi, cinta kepada keislaman kita gitu. Nah, 7 ini yang menjadi dasar atau syarat di dalam sebuah kalimat syahadat, Pak. Jadi tidak bisa kita hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi kita tidak mengetahui sosok Nabi, kita tidak mengetahui sifat daripada yang menciptakan kita, dan kita tidak ikhlas melaksanakannya, kita tidak jujur kepada diri sendiri, dan kita tidak menerima, itu sia-sia, Pak. Betul. Nah, jadi yang ingin saya korek dari Pak Rey itu sebenarnya adalah akidah Pak Rey sendiri dengan kekristenan apakah sudah hilang atau masih ada. Kalau masih ada, saya sangat terbuka Pak untuk bicara, untuk membahasnya gitu ya. Ini semuanya Babel nih, Pak. Gak berani aku lihat Septulang Cinta. Jadi saya memang sudah mempelajari itu karena saya ingin membuktikan kepada keluarga besar saya bahwa kekristenan tuh adanya begini loh gitu. Dan saya objektif, saya tidak mau istilahnya kalau kamu Kristen tuh saya jadi benci kamu, enggak. Mereka tetap keluarga saya, bahkan yang bukan keluarga saya pun juga kita tetap harus sama-sama menghormati kan, Pak. Iya. Gitu. Tapi kalau kita bicara ilmiah nih, ilmiah tuh artinya ada sumbernya nih. Ayo gitu. Karena saya udah kumpulin dari mau yang tahun berapa saya kumpulin gitu, Pak. Karena di sini kan bicara tentang kristologi. Ya. Kalau kita dulu bilangnya Islamologi. Islamologi. Ya, sama. Itu mengerti lah. Iya. Berarti saya udah lama tahu lah tuh seperti itu. Nah, sebenarnya gini Pak, kalau kristologi itu kan sebenarnya kan yang mempelajari posisinya Yesus di dalam Kristen. Kalau Islamologi mempelajari tentang Islam gitu kan. Tapi kan kalau kita mempelajari atau perbandingan agama kan tidak hanya teologinya aja Pak. Iya. Kita harus belajar juga sejarahnya. Sama Kita juga harus belajar lagi konsepnya, urusannya. konsep keselamatannya gitu maksud saya. Pak Rey masih percaya gitu dosanya bisa ditebus sama manusia gitu. Kira-kira Pak gitu. Kira-kira gitu. Atau ibu ngumpet dulu kali ya mungkin ya, biar nggak ngeliat ibu ya. Ibu di kamar mandi aja dulu. Jangan. Oke. Maksud saya gini Pak, kan kita dulu nih Pak, berpuluh-puluh tahun menjadi Iya, Kristen. Terkental. Waktu Pak Rey di GBI yang sama dengan saya, kita pernah tahu nggak Pak bahwa PL kita tuh ternyata bukan berasal dari Kristen. PL. PL. Kan kitab Musa, PL. Iya, dari mulai Kejadian Tetap sampai gitu. Maliaki. Oh, sampai Maliaki. Sampai Maliaki itu PL. Oh, bukan 5 kitab besar ya. Nah, kalau yang 5 kitab Musa Pentateuch, Taurat. atau Pentateuch, sampai Maliaki itu sebenarnya bukan punya orang Kristen sebenarnya Pak. Dari mana? Punya orang Yahudi. Iya, kalau itu ya. Ya, Baru cuman kan kalau Pak Rey ini kita sama-sama flashback nih Pak ya. Iya. Kalau kekristenan kan selalu mengatakan bahwa Yahudi pada zaman Yesus, Yudaisme. sebelum Yesus, setelah Yesus, itu mereka kita anggap waktu itu sebagai Kristen, kita anggap mereka adalah orang-orang yang istilahnya tegar tengkuk gitu Pak. Betul, nggak mau terima. Pasti sering dengar dong tegar tengkuk. Iya. Ya, Keras kepala. keras kepala, sering berdosa, sering salah, Iya. tapi diampunin. Gitu. Tapi kan diampunin Iya, kan. diampuni. Terus mereka itu kan tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan di Betul. Janjian Mereka Lama. pikir nanti. Ya, mereka pikir nanti pada waktu dunia sudah tidak ada perang gitulah.
Kita Kristen dulu waktu itu meyakini seperti itu kan. Tapi apakah kita pernah mempelajari Perjanjian Lama itu dulu ditulis kapan, dipakai oleh kekristenan kapan, dikoreksi kapan gitu. Kalau itu Nah, belajar lagi. ternyata itu ada ilmunya, Pak. Jadi rupanya Perjanjian Lama itu sebenarnya adalah milik bangsa Yahudi yang mana mereka pada waktu itu tidak mengenal Yesus. Sampai Yesus pun ada, mereka juga tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan di dalam PL. Karena konsepnya beda. Ya, konsep pemahaman. Konsep di dalam Yahudi itu untuk PL, Mesias yang dijanjikan itu bukan Tuhan yang turun sendiri jadi manusia gitu, Pak. Tapi nanti Terus bukan datang 2 kali. Datang cuma sekali, bukan datang sekali, gagal misi, terus datang lagi gitu, nggak ada konsep begitu, Pak. Gitu. Itu di konsepnya Yahudi. Dulu kita pernah tahu nggak, Pak, begitu? Nggak ada. Nah, ya. Karena pendeta nggak pernah ngajarin begitu juga. Karena pendeta nggak sekolah kita. Tuh. Nah, tahu-tahu, Pak, dari konsepnya PL, tiba-tiba di Perjanjian Baru Muncul. ada cerita Tuhan bisa turun sendiri ke bumi gitu, Pak. Ya. Muncul dalam bentuk manusia Yesus gitu. Terus kemudian mati untuk menebus dosa manusia gitu. Konsep itu kan nggak ada di PL. Konsep di PL kan kalau satu orang, satu manusia, satu bangsa berdosa, dia kalau bertobat diampunin gitu. Kalau perlu sudah dikasih perjanjian baru lagi, Tetap ya. tetap gitu. Maksudnya gitu konsepnya. Tapi kalau di perjanjian baru kan konsepnya jauh berbeda. Yang di sini, you mau berdosa nggak berdosa, pokoknya asal terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamat gitu. Meskipun di sini. Kalau yang di perjanjian lama, Iya, harus. tidak ada yang namanya anak menanggung dosa bapaknya, Ya. bapak menanggung dosa anaknya. Kalau berdosa itu yang mati gitu. Ya. Nah, masalahnya konsep yang di PL ini diadopsi, Pak, sama Kristen, Pak. Konsep domba Allah yang ada di PL ditujukan atau diatributkan ke Yesus. Padahal domba Allah yang di PL itu konotasinya memang hewan atau binatang gitu. Untuk menebus dosa orang-orang Yahudi yang tidak berdosa. Jadi di imamat itu juga ada, Pak, aturan-aturan untuk melakukan ritual Penebusan. pengorbanan hewan untuk orang-orang Yahudi yang dosanya tidak disengaja gitulah. Kalau dia punya duit dia bisa korban lembu atau sapi. Kalau nggak punya duit dia bisa turun jadi kambing atau domba. Nggak punya duit bisa burung tekukur atau merpati. Nggak punya duit lagi bisa tepung terigu, Pak. Ya. Berapa Eva? Nah, berapa? Ah, itu Bapak tahu. Berarti sebenarnya Pak Re tahu harusnya. Hari itu pendeta loh, Pak. Nah, apalagi pendeta. Kita buka dong biar Pak Rudi juga tahu gitu. Di gereja mana dulu, Pak? Ya GBI. Lo bukan maksudnya GB-nya mana? Kalau saya kan di Metropolitan. Aku di Medan. Apa? Medan. Oh, Medan. Di kota Medan. Iya. Oh, berapa tahun Pak melayani? 10. Lama ya, 10 tahun ya. Maka udah kental. Masya Allah. Mana ketemu ini kok bisa balik? Ini apa ini? Nah, apalagi pendeta baru tahu saya Bu sekarang mantan pendeta. Dia juga tahu sebetulnya. Oh. Dia pikir orang Kristen biasa dipikir. Orang Kristen biasa setelah nikah, aduh. Hmm. Ya memang kalau pendeta Bu, pasti akidahnya tuh pasti agak beda lah sama jemaat lah. Kalau jemaat kan pasti kan cuma terima khotbah, ayat-ayat pilihan. Kalau pendeta kan pasti tahu harusnya. Kamu bilang susah. Enggak ada yang susah Bu. Kan cuma Allah yang bisa membalik-balikan hati. Tanya aja, Bapak Doni di mana tuh? Saya justru Pak, saya itu kan di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid ini, saya tuh ditargetkan sama yayasan cari pendeta untuk saya ajak dialog Bu atau debat. Setahun minimal 2 kali. Jadi mau dialog. Ketemunya di sini. Ojo dialog. Tapi bukan lah, ini kan istilahnya sebenarnya enggak, Bapak ini kan enggak. sudah ya. Saya nggak mau dialog. Iya. Dan juga nggak mau jadi ustadz. Bukan gitu, bukan Berat dari- itu, berat. Enggak. Tapi maksud saya kan kita sama-sama menyamakan persepsi dulu Ya. nih, Pak. Bapak dulu pendeta, Bapak berarti kan sudah paham betul dengan kristologi. Betul. Sudah belajar Islamologi pula. Di STT ya Pak ya dulu ya? Belajar ya? Baru ngaku. Berapa semester Pak kalau Islamologi Pak? 1 ya? 2. Oh 2? Oh 2 ya? S2. S2. Oh, Bapak 2 sampai S2 aja juga? Waduh Bu, ini mah sebenarnya kelas berat ini Bu. Makanya saya bawa ke Pak Rudi itu ya saya tuh. S1 ekonomi. Oh 1 ekonomi, S2-nya.
S2-nya 2 kali. Walah. Berarti Bapak ini dong. Seharusnya sudah familiar dong dengan Septuaginta dong. Tapi Dengan malas tanah aku dong. bacanya. Tahu sendiri. Kalau kita udah malas Septuaginta itu karena nggak dikanonisasi. Dikanonisasi dong, Pak. Ya, Septuaginta yang awal kan menjadi Vulgata. Ya. Dari Vulgata kan menjadi kanon, dikanonkan. Ya, tapi kan ada yang Apokrifa, yang Deuteronomika. apokrifa yang sebenarnya kan harus dibuang. Nah, dibuangnya kan pada zaman Martin Luther, Pak. Bukan pada zaman Jerome. Ngumbinin di Minum, Bu, minum, Bu. Ibu mendingan tutup kuping aja, Bu. Mendingan dari, Pak. Nah, jadi maksud saya kalau Bapak sekarang sudah sampai tahap ini kan berarti Bapak sudah artinya sebenarnya sudah bisa membuang konsep Trinitas itu, Pak. Betul. Nah, Bapak sudah yakin membuang Trinitasnya Jadi kalau dan udah mengganti dengan konsep ketauhidan? satu Allah kan. Nah, sebenarnya kan gini, Pak. Saya mau tanya nih jujur ini, Pak. Mau pertanyaan apa lagi? Oh, jujur. Nanti Wahyu berapa loh? Dah. Enggak, saya kan ada Wahyu. Ketawa aku. Kan Bapak dulu waktu belajar di STT kan, Apa? ayat-ayat itu kan sebenarnya kan memang semuanya multitafsir, Pak. Iya kan? Iya. Makanya bisa ada Trinitas, ada Unitarian, ada Oneness gitu Iya. kan. Dulu Bapak diajarinnya gimana gitu? Ayat ini yang sebenarnya tidak apa ya, tidak jelas atau sebenarnya boleh dibilang ambiguous gitu ya, ambigu gitu ya. Ya. Itu bisa diarahkan menjadi teologinya Kristen gitu. Ya karena para pendeta itu kan yang ngajarin. Ya kan kalau saya kan nggak ngajar lagi. Memang diarahkannya ke situ. diarahkan ke situ. Terus tak tahu sendiri udah diarahkan ke situ. Loh bukan kan kalau yang ngomong mantan pendeta kan lain ceritanya, Pak. Kalau saya kan bukan mantan pendeta. Oh, maksud Gatot Subroto nggak mantan? Saya bukan mantan pendeta, Pak. Jadi Saya dulu jemaat aja. Saya dulu jemaat aja yang taat bayar per puluhan. Serius, Pak. masa Serius. aku pikir anggota yang di Gatot Subroto yang Bukan. bagian dalamnya. Bukan. Saya tuh cuman dulu jemaat yang di Metropolitan Mall. Terus pernah pindah juga yang di Harapan Indah ya. Harapan Indah pernah. Terus setelah itu pindah gereja lah. Setelah itu pernah saya ikut GGA. Gereja Generasi Apostolik. Bukan GJC. Bukan. Tapi sebelumnya saya pernah di GSCA, Pak. Charismatic Worship Service. Oh iya, Sebelumnya lagi saya pernah di GPJS. GPPS, sorry. TPS itu punya Simalungun bukan? Gereja Pantai Kosta Pusat Oh, Surabaya. Pusat Surabaya yang Pak. Iya. Ya, yang di Jembatan 5 dulu. Kalau GKJJ belum? Belum. Kenapa? Orang tua sih waktu itu yang ngajak ya. Kan saya dari kecil tuh, Oh iya udah orang tua ya. saya kan kecil kan gereja Bethel Tabernacle. PPT. Nah, terus pindah Jakarta GPPS, terus GSCA, Charismatic Worship Service, baru GBI Betani. Berarti CWS tuh ya. CWS dulu ya betul. GBI Betani Terakhir baru Betel. terakhir saya GGA itulah, yang Bu Indri, yang jebolannya iya. CWS. GKJJ harusnya Bapak belum selesai. Pastor Indri Gautama. GKJJ harusnya Bapak masuk. Harusnya ya. Iya. Tapi enggak tuh saya tuh enggak. Gereja Kristen Enggak jalan-jalan. sampai situ. Gereja Kristen jalan-jalan. Oh, gereja kita jalan-jalan. Ini nggak cocok ya jalan-jalan kan. Oh, berarti saya Dogmanya. kalau saya pindah-pindah gitu. Tapi sekarang juga ada beberapa pendeta yang memang keluar ya dari Iya. gerejanya ya. Karena ya apa ya? Gini-ginian. Berarti Bapak Sama sekelas, gini-gini. berarti Bapak dulu sekelas kayak Joshua Tewu dong? Belum. Oh, belum. Tapi Bapak belum sempat ke Oneness, belum pernah berarti. Belum. Masih di Trinitas saja. Ya. Oh, Aku yang lain belum, hanya Trinitas saja. hanya Trinitas saja. Kenal Pak Hendri Tan, Pak? Pendeta Hendri Tan berarti? Enggak. Oh, saudara Tan juga ya. Sama-sama Tan sama saya. Cuman saya nggak tahu dari mana gitu lah nyambungnya. Dia udah Oneness dia. Dulunya Trinitas terus ke Oneness. Tapi banyak loh sekarang loh. Kok sekarang udah Wardes apa maksudnya? Oneness itu dia nggak mengenal 3 pribadi, mengenal hanya 1 pribadi. Tapi hanya Allah Bapak tok gitu. Bapak itu ya Yesus itu ya Bapak. 1 pribadi, Pak. Nggak mengenal 3 pribadi. Oh iya ada pelajaran juga gitu Iya. Wardes ya. Pentakostal kan dia kan jadi. Iya. Bapak belum sampai ke situ ya. Ini aja baru nyamang apanya ya? Sekarang ada beberapa pendeta, Pak, yang karena dia tidak bisa mempertahankan Trinitasnya, akhirnya dia Oneness. pindahnya ke Oneness. Iya. Gitu. Tapi kenapa nggak ke Islam ya? Sedikit lagi. Gengsi mungkin, Pak, gengsi. Nah. Oh, oke. Perpuluhan, Pak, mungkin, Pak, perpuluhan.
Memang 10% dibanding. Karena dulu saya, Pak, 10%. Mak minum nih. dulu saya telat sehari bayar 40-an ya Bu ya. Langsung ditelepon sama Pak Pendeta loh, Pak Doni sehat gitu. Perpuluhan Bu. Bulanan. Kalau Perpuluhan itu kayak bulanan. zakat bulanan gitu lah. Kalau di zakat mal kita gitu lah. 2,5% setahun. Kalau di Ya. Islam. Kalau di kita tuh kita kenal dengan zakat profesi Bu. Zakat profesi. 10%. Enggak banyak Bu, 10% doang. Tapi ditelepon kalau telat sehari sama Pak Pendeta. Untuk bayar gedung. Karena itu buat bayar pendeta, buat bayar gitu. Mungkin tagihan pajaronya udah jatuh tempo. Mungkin, saya nggak tahu. Ya. Mana minum? Aku naik ketawa terus entek. Ini berapa jam, Mas? Terserah Bapak. Terserah Bapak. Kalau Bapak memang nanti sudah yakin, Heeh. sudah mantap, ya monggo. Kita cuma bantu aja ya. Iya. Pak Rey udah pernah lihat ini? Belum kalau yang Katolik. Belum. Tapi kan 66 Bapak kan sama 66 Sama, di sini kan? Di sini 73 kan? Iya, tambah 7. Ya, tambah di Uttara Kanonika kan? Iya, di urutan Amerika. Pak Rey pasti hafal dong dengan ayat ini dong. Ayat ke-7, Pak. Ini kan 1 Yohanes 5, ayat 7. Ini 4. Iya, ini 5-nya di sini. Nah, ini 5. Oh, 5. Nah, ini ayat 7. Hafal dong, Pak. Yang inilah dia yang telah datang dengan air sebab- dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tapi dengan air dan dengan darah. Hmm. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Dari ayat 7 ini kan, Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. nah, hafal dong, Pak. Iya. Bapak waktu di STT tahu nggak itu ayat sisipan? Kalau dalam kurung, biasanya kan nggak ditulis. Ini dalam kurung, Iya. ya kan? Kalau di Katolik ditulis ya. Ini Babel yang TB2 udah Bapak udah pernah lihat belum? Ada TB2 sekarang. Yang tadinya di TB sebelumnya nggak ada dalam kurung, di sini ada yang dalam kurung, Pak. Oh, TP2 belum? Ini baru keluar 2003. Oh, pantesan. TP1 tok yang tahu. Bapak lepas pendetanya tahun berapa? Nggak jadi pendetanya tahun berapa? Udah lama lah. Udah nggak menggembalakan, ya sudah selesai. Udah berapa tahun, Pak, jadi sekarang? Ada 10 tahun. Ini 2000 berapa? 2. Ya hampir itu lah. Kurang lebih. Kurang 10 tahun. lebih. Nah, ayat ini, Tapi Pak. ini ayat ini kok ada di Katolik, di TB1 kita nggak ada ya? Ada. 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 TB1. Ini TB1, ini Tapi TB2. kok di dalam kurung dia? Sebentar, Dan Pak. tutup kurungnya juga nggak ada nih ya? Ada, sampai dikata di bumi. Oh, Pak. dipanjang Nah, di bawah. 1 Yohanes 4 ayat 5. Tuh, Mi, boleh kan baca Alkitab tuh nggak? Boleh dong. Bandingan. Untuk membuktikan kalau saya buka Alkitab. 1 Yohanes 4 ayat 6-nya. Dalam kurung, Pak, tuh. Ini TB dalam kurung. Oh iya, iya. Sebab ada dalam kurung kan? Ini TB2. Itu dalam kurung juga. Dalam kurung juga. Itu kan biasanya kalau kita masukin di dalam kurung itu nggak ada dicantumkan. Nih, ini juga dalam kurung. Nah, Ya. di sini Tapi ada kata. di sini kan dalam tutup kurungnya di bumi. Ya, sama. Di sini juga di bumi. Oh, di bumi. Sama. Di sini juga sama. Yang Ya, ayat 7-nya. Sama, Pak. Ini kok TB2 keluar lagi, kenapa? Ada yang direvisi, Pak. Ada yang beberapa kesalahan terjemahan di sini diperbaikin di sini. Terus yang di sini mengakunya berdasarkan buku ini mengakunya bahwa mereka sekarang sudah mengikuti kaidah bahasa Indonesia KBBI. KBBI. Tapi LI juga. LI juga ngakunya mengikuti KBBI. Tapi masih ada kata Allah di sini. Harusnya bukan Allah. Kalau di KBBI, Allah itu adalah nama daripada nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kalau KBBI. Tapi kan kalau di TB kan Allah itu bukan proper name, kan generic name. Bapak bisa jelasin bedanya Tuhan sama Allah nggak? God and Lord. Nah. Itu aja ya. Tapi kan kalau God kan ke bahasa Indonesia jadi apa, Pak? God jadi Tuhan. Tuhan. Lord jadi Allah. Lordnya jadi apa? Allah. Terbalik. Justru terbalik. Kalau di Bible TB, God itu jadi Allah, Lord jadi Tuhan. Itu aku. Padahal kalau bahasa Inggris, God itu harusnya jadi Tuhan. Tuhan. Lord jadi apa? Allah. Tuan. Oh, Lord jadi Tuhan. Harusnya Tuan, Lord itu kan. Gusti lah gitu. Iya. Bahasa Jawanya Gusti lah. Iya, Nah itu kan jadi kerancuan gitu. betul. Nah sekarang di sini Pak, ini ada catatannya nih. Di bawahnya. Ayat 7 sampai 8 di dalam ini sampai di kata bumi nih. Coba Bapak baca nih. Tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua. Bapak baca aja terus sampai sini. Dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan dalam
Vulgata, bagiannya kiranya aslinya sebuah catatan pinggir, halaman salah satu naskah perjalanan Latin dan kemudian disisipkan dalam naskah oleh penyalin. Akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karena bagian ini pasti tidak asli. Ya kenapa dia sisipkan? Ada indikasi apa? Ya kan, enggak. Ini kan tadinya awal catatan di pinggir halaman, Pak. Ya, Kalau kaki. di dalam tradisi penyalinan Bible, catatan-catatan yang di pinggir halaman atau yang di tengah dua kolom itu kan disebut skolia. Ya, skolia. Makanya sekarang ada istilah scholar kan. Berarti catatan itu yang tadinya catatan menjadi ayat. Artinya apa, Pak? Ya kenapa dimasukin ya? Ada apa namanya? Seperti kayak ada penafsiran dari penyalin yang dijadikan ayat gitu. Nah, Bapak sudah meninggalkan pendeta, sekarang sudah mau ke Islam. Tapi artinya dengan melihat ini, kan berarti terbukti, Pak, bahwa di dalam salah satunya yang itu adalah tidak suci gitu, Pak. Kalau menurut saya, karena ada ayat yang tidak asli. Tidak asli apa, Pak? Tata lain yang tidak asli apa? Kalau tidak asli itu apa, Bu? Palsu. Oh, dia yang ngomong, bukan saya. Tidak asli. tidak asli. Dan banyak, Pak, ayat-ayat begini. Di sini catatannya ada. Oh, yang dari Katolik ini? Iya, entah di Matius, di Markus. Ini kok dia punya lebar ya catatan kakinya? Banyak. Kalau di sini jarang. Ya. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada catatan kakinya. Yang ada catatan kakinya ini. Nah, ini diterjemahkan dari ini, Pak. Ini aslinya nih. Dalam bahasa Inggris nih. The Jerusalem Bible. Dulu Bapak baca ini juga? Waktu saya Kristen ya belum baca itu, Pak. Kayaknya belum pernah. Waktu di GBI nggak? Iya, nggak ada nih. Orang Katolik pun nggak punya ini, Pak. Oh, Jemaat iya? Katolik pun juga nggak punya ya, ini. kita jemaat itu ya. Nih, Pak, lihat nih depannya nih. Tidak untuk Pedagang. dipersembahkan kepada siapa. Tapi Bible ini ya khusus untuk calon pastor Oh. yang di seminari. Iya, iya. Oh, ini dari apa? Ini sama sebenarnya isinya. Enggak, dari mana? Ini diterjemahkan dari ini. Ini The Jerusalem Bible. Tahun 66. Ini bahasa Inggris, diterjemahkan bahasa Indonesia. Ini bukan dari Yahudi ya, Yudas Bible. Bukan, ini kalau yang Yahudi ini, Pak. Dari Jerusalem Bible. Mah, kalau lengkap aku ya. Ini Yahudi. Lengkap banget. Ini ada yang JPE, ada yang JPS, ada yang koran. Kalau Ibrani kan dari kiri ke kanan. Ya. Iya Jadi nih kok. beda bacanya Alkitab Apis sama bacanya Alkitab Pak Dodi. Iya. Kalau saya yang saya cari adalah study Bible, Pak. Study Bible ya. Tapi kalau Api kemarin baca Alkitab, Karena dia udah justru malah mempertajam kekristenan. Ya, karena kalau yang di sini, Bu, yang ini disebut dengan TB, itu tidak ada catatan kakinya. Bukan study Bible. Study Bible karena ini study Bible nih. Kalau ini study Bible. Iya, bisa dapat juga ya. Susah nih, Pak, nyarinya. Oh. Bapak udah pernah lihat ini belum? Jauh. Angkat tangan lah. Tapi ini isinya cuma Pentateuch, Pak. Segini gedenya. Segitu tebalnya isinya cuma Pentateuch, tapi ada tafsirnya. Iya, ini tafsir. The Birth of Ismail. Yang disebut dengan Hagar, budak gitu, Bu. Di sini dijelaskan bahwa Hagar itu putrinya Firaun. Di sini mana ada? Di sini sebutnya Hagar budaknya Sarah gitu, Bu. Karena dikawinkan sama Abraham. Iya, ini komplit nih. Oh, ini sampai tradisi bangsa Yahudi ada di belakangnya, Pak. Kalau ini habis Bapak baca ya? Iya, saya tandain kan udah saya kuningin tuh. Nah, gitu. Jadi kalau yang tidak paham dengan kekristenan secara akarnya, Bu, mereka hanya mengikuti secara dogma. Dogma, atau tapi ini doktrin. jadi iman. Gitu. Jadi iman. Dogma Dan jadi makanya kita sering mendengar kalau orang Kristen bilangnya apa? Imani saja. Gitu. Iya. Tapi Percaya saja. Mereka nggak tahu yang seperti ini. Gitu. Apalagi the five gospel lagi. Nah, Five Gospel itu dilarang sama pendeta untuk dibaca sama jemaatnya. Betul, Pak? Karena apa, Pak? Di situ kenapa dilarang? Ini, Bu. Ini mohon maaf ya buat mantan pendeta ya. Di sini, Bu, ini ditelaah juga diperiksa sampai ke manuskrip awal.